Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu, 11 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kabar Baik di Tengah Pandemik. Kabar baik di tengah pandemik. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya pasal ke-40, ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naikkanlah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat Allahmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat para sahabat seperjalanan yang mencari kabar baik di tengah-tengah kabar buruk pandemik ini. Kami mau belajar dari kebenaran firman Allah, apa yang sedang Tuhan ingin katakan dalam kondisi pandemik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ditanya, apa yang sedang kita cari di dalam kondisi pandemik ini adalah selesainya urusan pandemik ini, maka kita anggap itu adalah kabar baik. Kalau pandemik masih berlangsung, maka itulah kabar buruk. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa sesungguhnya kabar baik? Kabar baik ternyata buat setiap orang dengan orang lain itu berbeda. Sewaktu kita sedang dalam kondisi pandemik ini, ada orang di pihak lain di dalam kondisi tertentu, di ruang dan waktu tertentu mengatakan bahwa kabar baik itu kalau mereka ada di posisi kita. Misalkan mereka yang mengalami pandemik yang jauh lebih berat, mengalami wabah penyakit yang jauh lebih berbahaya. Persentase meninggal mungkin bisa 50% dari jumlah penduduk. Maka mereka yang pernah mengalami dan hidup di masa itu, mereka akan berkata bahwa pandemik di zaman ini adalah kabar baik karena yang meninggal itu tidak sejumlah besar seperti mereka yang ada di pandemik terdahulu yang kemudian mencapai 50% penduduknya itu meninggal karena wabah. Sehingga di sini kita melihat rupanya kabar baik itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang misalkan kondisi saat sekarang, maka ada perbandingan tentang kabar baik. Kabar baik yang pertama adalah buat mereka yang tidak terkena COVID-19, Anda belum terpapar. Maka Anda mengatakan itu adalah kabar baik yang Allah berikan kepada saya. Karena yang lain terpapar, saya tidak terpapar. Maka itu kabar baik. Namun yang terpapar juga bisa kemudian mengatakan sebagai sebuah kabar baik. Apa kabar baiknya? Saya terpapar dan sembuh. Tetapi mereka yang ada di isolasi di rumah sakit di sebelah ranjang saya itu terpapar dan meninggal. Maka itu adalah kabar baik bahwa dia terpapar dan tidak meninggal. Namun ada keluarga juga yang kemudian menghubungi saya mengatakan bahwa dia sudah terpapar dan dia meninggal. Namun dia mengatakan ada kabar baik orang yang terpapar dan meninggal. Apa kabar baiknya? Dia katakan, aku bersyukur, kami bersyukur, keluarga bersyukur. Sekalipun anggota keluarga saya terpapar dan meninggal, namun dia meninggal di dalam Kristus. Tahu dengan jelas setelah meninggal itu perginya kemana. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh katakan apa kabar baik di tengah pandemik, adalah Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita di dalam kondisi apapun juga. Itu yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 11, pasal 9, pasal 40 ayat 9 sampai 11. Bangsa Israel sedang ada di pembuangan di Babel. Penderitaan yang luar biasa. Lalu apa yang dikatakan di dalam Yesaya? Jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Mereka ada di pembuangan. Mereka rindu kembali ke Yerusalem. Mereka rindu kembali kepada Sion, kota asal mereka. Mereka merindukan semuanya itu. Karena di pembuangan, di Babel, penderitaan yang begitu luar biasa, yang harus mereka tanggung. Mereka rindu ke kampung halamannya. Pada saat ini juga, kita sedang merindukan bahwa seandainya kita bisa kembali kepada Sion masa lalu.
kepada Yerusalem yang terdahulu. Yaitu kapan? 2 tahun, hampir 2 tahun yang lalu. Sebelum pandemi ini terjadi. Seluruh kehidupan berjalan normal, usaha berjalan normal, anak-anak bisa sekolah. Punya waktu berlibur, ada uang tabungan bisa berlibur, sekalipun tidak jauh, minimal Anda ke Pangandaran. Atau yang punya uang lebih ke Bali, atau punya uang lebih ke luar negeri yang dekat-dekat saja, mungkin Malaysia atau Singapura atau Thailand atau Vietnam. Aku rindu kembali ke kota Sion, aku rindu kembali kepada Yerusalem. Aku merindukan itu, dan di sini adalah penderitaan di pembuangan di Babel. Saat sekarang kita seperti bangsa Israel yang sedang ada di pembuangan di Babel, mengalami penderitaan, diserang oleh musuh yang tidak kelihatan yang bernama virus 19. Wujudnya tidak kelihatan, tidak bisa ditangkap, tidak bisa diatur, menyerang dari sela-sela udara, dari rongga-rongga hidung dan mulut, dari droplet yang keluar dari orang lain, melayang-layang di udara, lalu masuk ke dalam tubuh kita. Apa itu kabar baik di tengah pandemi? Firman Tuhan katakan, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Kabar baik yang sesungguhnya adalah, di tengah-tengah pandemi ini, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Allah beserta dengan kita. Allah hadir menolong kita dan Dia tidak meninggalkan kita. Di saat sehat Allah menyertai kita. Di saat sakit Allah menyertai kita. Bahkan kematian pun yang menjemput kita, Allah pun menyertai kita. Perubahan hidup ini kita tidak bisa tolak. Kehidupan ini yang pasang surut itu tidak bisa kita hindari. Akan terjadi. Bahkan negara tertentu, khususnya Singapura, akan menyebut bahwa COVID-19 ini akan dianggap sebagai influenza biasa, flu biasa. Dan masyarakat setelah divaksin seluruhnya akan dilepas dari masker. Lalu kemudian hidup secara normal dan berdampingan. Itulah kehidupan. Pandemik selesai akan datang juga masalah yang lain. Tidak ada badai yang selesai kemudian berhenti. Akan datang kembali badai dalam kehidupan. Namun kabar baik yang sesungguhnya adalah firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 9-11. Jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Kabar baik di tengah pandemi adalah Allah beserta dengan kita dalam segala situasi dan tidak meninggalkan kita. Pegang janji kabar baik itu dan ingat, di tengah-tengah kesusahan kita ada orang yang lebih susah. Di tengah-tengah penderitaan kita ada orang yang berharap bahwa hidup mereka ada di posisi kita karena mereka jauh lebih sulit dari kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, kami berdoa untuk sahabat seperjalanan yang papa, mama, anak, putrinya terkena COVID. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ada juga kabar baik, rasa syukur di mana seorang ibu dan seorang anaknya juga sembuh. Ada juga yang ketakutan bahwa COVID bisa menyentuhnya, minta didoakan untuk suami, istri, dan ketiga anak wanitanya, agar Tuhan lindungi daripada COVID-19. Namun di tengah-tengah juga ada kabar duka, ada seorang anak yang paling besar yang berpulang ke rumah Bapa. Tuhan hiburkan, kuatkan keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa juga ya Tuhan, ada satu keluarga juga yang menyertakan 11 daftar nama keluarganya. Pak Pendeta tolong doakan agar kami terlindungi. Biarlah ya Tuhan Engkau juga melindungi satu keluarga dengan 11 anggotanya di dalam perlindungan daripada Tuhan sendiri. Biarlah ya Tuhan kami memegang teguh bahwa kabar baik di tengah pandemik adalah seperti yang dikatakan dalam Yesaya 40. Jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, dan itu adalah Allah kami juga. Berkati ya Tuhan semua sahabat seperjalanan, dalam segala pergumulannya Tuhan menyertai, dan Allah menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, hari ini adalah hari Minggu 11 Juli 2021. Bagi sahabat seperjalanan, kita akan beribadah bersama-sama di channel YouTube yang saya sudah bagikan lewat WhatsApp saya jam 8 pagi untuk berdoa bersama. Bagi sahabat seperjalanan yang nama-namanya sudah diserahkan kepada saya, ikuti ibadah live streaming yang sudah terkontak dan yang punya nomor WhatsApp saya boleh meminta, saya akan berikan buat sahabat seperjalanan. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan.
Jangan takut, Allah menyertai kita. Hadir di tengah-tengah pandemik yang berat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.